Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ulidayah dari kelas PIAUD 1B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ulangan akhir semester Filsafat Pendidikan Islam tentang refleksi perkuliahan selama 1 semester dan analisis penyebab kurang majunya pendidikan Islam jika dibandingkan dengan pendidikan Barat serta sumbangsih atau solusi untuk pendidikan Islam yang lebih maju. Filsafat pendidikan Islam sendiri bahwasanya ada sebelum 6 Masehi. Filsafat identik dengan negara Yunani yang di situ ada tokoh bernama Thales. Dia berkata sumber kehidupan atau bahan dasarnya alam semesta adalah air. Thales dikatakan sebagai bapak filsafat karena dia orang pertama yang menggunakan logika. Filsafat muncul karena ada pergeseran paradigma atau pola pikir dari mitos ke logos atau logika. Selanjutnya, refleksi yang dapat saya peroleh dari filsafat pendidikan Islam mengajarkan kepada saya bahwasannya ilmu ini mempelajari bagaimana cara memecahkan masalah dengan sistematik, logis, dan rasional atau menyeluruh terhadap seluruh bidang kehidupan seluruh alam dengan menggunakan akal sebagai sumber utama. Filsafat pendidikan Islam juga merupakan bagian dari ilmu filsafat yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam ajaran agama Islam yang di dalamnya mempelajari apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, seperti sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam sangat penting karena dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam ini, saya bisa memecahkan masalah dengan logis, sistematik, dan menyeluruh nantinya. Apa sih yang menyebabkan kurang majunya pendidikan Islam saat ini? Di antaranya, 1. Pendidikan Islam kurang maju dibandingkan dengan pendidikan Barat karena di dalam pendidikan Islam, kemunduran itu sebagian diyakini karena berasal dari berkembangnya secara meluas pola pemikiran tradisional. Adanya pola itu menyebabkan hilangnya kebebasan berpikir, tertutupnya pintu ijtihad, dan berakibat langsung kepada menjadikan fatwa ulama masa lalu sebagai dogma yang harus diterima secara mutlak. Oleh karena itu, filsafat pengetahuan dan filsafat tumbuh dengan subur di dunia Barat. Akibatnya, bila pola pikir tradisional yang berkembang di dunia Islam terus tertanam dan tumbuh subur, maka di tempat mereka di dunia Barat. Hal ini merupakan penyebab beralihnya secara dramatis pusat pendidikan dari dunia Islam ke dunia Barat. Kedua, kebangkitan pendidikan Barat. Selain faktor penyebab kemunduran peradaban Islam, khususnya pendidikan yang salah satu hal penting yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam secara umum adalah adanya kebangkitan Barat dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan munculnya zaman Renaissance atau lahir kembali. Keadaan seperti ini mengakibatkan perkembangan pendidikan menjadi pendek dan mengalami kegelapan. Kebangkitan Barat terutama dalam bidang pendidikan yang telah mencapai kedudukan setara dengan kebudayaan besar mulai terjadi pada abad 16. Pada masa itu merupakan proses transformasi yang sangat penting yang akhirnya menjadikan Barat sebagai kekuatan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya mereka dapat menguasai dunia secara keseluruhan. Ketiga, sedikitnya kurikulum Islam pada madrasah pengajaran umumnya terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu yang munir yaitu tasfir, hadis, fikih, dan usul fikih. Ilmu kalam dan teknologi Islam sudah mulai tertinggal karena penyempitan kurikulum pada masa itu. Sedangkan di dunia Barat, pendidikan Islam dan umum pada saat itu sudah mengalami kemajuan karena pemikiran mereka yang logis dan mampu membuktikan dengan logika. Dan yang terakhir, sumbangsih atau solusi agar pendidikan Islam
yang lebih maju menurut saya adalah dengan melakukan yang pertama. Filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam memberikan landasan dasar, asas, dan prinsip yang kokoh agar selain itu menjadi identitas juga menjadi pegangan yang kuat dalam mengandalkan pendidikan. Juga agar pendidikan tersebut dapat mengatasi problema yang dihadapi dengan pemikiran yang sistematis, radikal, dan menyeluruh terhadap objek kajian filsafat yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi problema tersebut di atas. Yang kedua, pemikiran yang masih tradisional harus segera kita hilangkan. Karena kita masih berpikiran tradisional, kita akan semakin tidak bisa untuk berpendapat dan membuktikan dengan benar atau logika. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam seharusnya bisa berpikiran yang sistematis dan menyeluruh. Yang ketiga atau yang terakhir, agar pendidikan Islam kita lebih maju dari pendidikan Barat, kita sebaiknya melakukan pembelajaran lebih dalam mengenai ilmu agama yang bisa menyeimbangkan teknologi informasi yang semakin modern ini, agar kita bisa mengikuti pendidikan Islam di dunia Barat. Itulah refleksi filsafat pendidikan Islam menurut saya. Apabila ada salah kata dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.